Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke akun Twitter resmi dari P-Core Team dengan 3,3 juta follower. Teman-teman silakan cek bagian depan. Di layar depan aplikasi P-Network ini ada pembaharuan. Jadi kalau kita lihat di sini ada pembaharuan bahwa para pionir sekarang dapat menyelesaikan semua langkah aksi sebelum persetujuan KYC. Jadi silakan teman-teman lihat di layar beranda aplikasi untuk informasi lebih lanjut. Jadi kita akan membahas tentang ini. Dalam dunia cryptocurrency dan blockchain, mainnet adalah salah satu aspek paling krusial. Dengan perubahan terbaru yang dilakukan pada mainnet checklist, kini kita memiliki optimasi yang signifikan. Semua langkah yang bergantung pada pionir telah dikumpulkan lebih awal dalam daftar, sehingga memungkinkan penyelesaian yang lebih lancar dan mengurangi drop-off teman-teman. Ini adalah langkah maju yang besar untuk komunitas pionir, memberikan kemudahan bagi para pionir dalam menyelesaikan semua aksi sebelum persetujuan KYC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, langkah-langkah optimasi ini penting karena berbagai alasan. Salah satunya adalah untuk memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan mengumpulkan semua langkah yang bergantung pada pionir lebih awal dalam proses, kita dapat meminimalkan kebingungan dan mempercepat proses penyelesaian. Hal ini juga membantu dalam mengurangi jumlah pionir yang meninggalkan proses di tengah jalan, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di dalam tulisan ini bahwa mainnet checklist yang baru memang telah dirancang untuk menyusun langkah-langkah yang lebih efisien. Ini berarti setiap pionir dapat melihat dengan jelas apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu dan apa yang bisa diselesaikan nanti. Dengan demikian kita menciptakan alur kerja yang lebih mulus dan lebih intuitif. Salah satu tantangan terbesar dalam proses mainnet adalah tingginya tingkat drop-off. Jadi dengan mengoptimalkan urutan langkah-langkah kita dapat mengurangi kejadian ini. Jadi para pionir tidak lagi harus bolak-balik antara langkah-langkah yang berbeda yang seringkali menyebabkan kebingungan dan frustasi. Sebaliknya, mereka dapat menyelesaikan semua langkah yang diperlukan dalam satu alur yang kontinu, teman-teman. Salah satu perubahan terbesar dalam mainnet checklist adalah memungkinkan pionir untuk menyelesaikan semua langkah aksi sebelum persetujuan KYC. Ini adalah langkah signifikan karena memberikan pionir lebih banyak kendali dan fleksibilitas dalam proses. Jadi mereka tidak perlu menunggu persetujuan KYC untuk melanjutkan langkah-langkah lainnya sehingga mempercepat keseluruhan proses, teman-teman. Jadi dengan langkah-langkah yang tersusun lebih baik, maka para pionir dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien. Ini berarti bahwa waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan mainnet checklist ini akan berkurang dan akan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Pengalaman pengguna adalah salah satu faktor kunci dalam keberhasilan setiap proyek blockchain. Dengan mengurangi kebingungan dan menyediakan alur kerja yang lebih jelas, kita dapat memastikan bahwa para pionir merasa lebih nyaman dan termotivasi untuk menyelesaikan seluruh proses. Jadi dengan adanya optimasi ini, informasi penting yang dibutuhkan oleh pionir tersedia dengan lebih mudah. Jadi layar beranda aplikasi ini menjadi pusat informasi yang lebih komprehensif, membantu pionir untuk tetap update informasi tentang apa yang perlu dilanjutkan selanjutnya, teman-teman.
Jadi langkah-langkah dalam mainnet checklist yang dioptimalkan, yang pertama, langkah pertama dalam mainnet checklist yang dioptimalkan adalah verifikasi identitas. Jadi pionir harus memastikan bahwa semua informasi identitas mereka telah diverifikasi dengan benar sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Ini adalah langkah krusial untuk memastikan keamanan dan keabsahan semua transaksi yang akan dilakukan, teman-teman. Setelah verifikasi identitas, maka langkah berikutnya adalah mengatur keamanan akun. Jadi pionir memastikan bahwa frase sandi mereka harus benar-benar tersimpan dengan baik dan penting untuk melindungi akun mereka dari akses yang tidak sah, teman-teman. Berikutnya adalah penyelesaian semua checklist yang ada. Dengan optimasi baru ini, maka semua tugas yang bergantung pada pionir dikumpulkan lebih awal dalam daftar, sehingga mereka dapat menyelesaikannya lebih cepat dan efisien. Jadi kalau kita lihat, teman-teman, di dalam optimasi yang dilakukan oleh core team terhadap mainnet checklist ini membawa banyak manfaat bagi komunitas pionir. Dengan langkah-langkah yang disusun lebih efisien, tingkat drop off yang rendah, dan kemampuan untuk menyelesaikan semua langkah aksi sebelum persetujuan KYC, kita dapat memastikan bahwa pengalaman pengguna menjadi lebih baik dan proses menjadi lebih lancar. Kalau kita lihat bahasa di sini, teman-teman, completing all steps before KYC approval will allow the mainnet migration process to automatically begin. Ini kalau kita lihat di sini, menyelesaikan semua langkah di mainnet checklist sebelum KYC disetujui, ini akan membuat proses migrasi terjadi secara otomatis. Nah, ini kalau saya melihat bahasa ini berarti walaupun KYC belum disetujui, tetapi proses migrasi itu bisa langsung berjalan, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman, kalau saya kan sudah selesai semua urutannya, teman-teman. Jadi KYC sudah, migrasi sudah, walaupun migrasinya masuk ke wallet yang tidak dikenal. Tetapi bagi teman-teman mungkin yang sudah menyelesaikan ini, silakan bisa komen di kolom komentar untuk membantu sahabat-sahabat lain. Cuma kalau kemarin kalau kita lihat untuk migrasi itu harus KYC terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, walaupun KYC belum disetujui, tetapi untuk migrasi bisa berjalan secara otomatis, teman-teman, dengan cara melengkapi semua langkah sampai ke step ke-6, sampai langkah ke-6, teman-teman. Itu teman-teman silakan cek karena ada 8 langkah di sana, ada. Jadi kalau dari informasi yang saya lihat di sini, kalau misalkan informasi saya salah, silakan dikoreksi di kolom komentar. Namun yang saya pahami di sini bahwa menyelesaikan semua tahapan di checklist walaupun KYC belum disetujui, tetapi proses migrasi bisa berjalan secara otomatis. Kalau kemarin kan KYC dulu baru bisa migrasi. Kelihatannya ini karena banyaknya hacker yang menerobos sistem keamanan dari P-Network, kelihatannya ada perubahan langkah, teman-teman. Jadi ini kalau kita sudah komplit semua langkahnya, walaupun langkah KYC sudah komplit, walaupun belum disetujui, belum di ACC, tetapi proses migrasi bisa berjalan secara otomatis. Oke, teman-teman, mungkin kalau analisa saya atau penjelasan saya ada yang kurang atau ada yang salah, silakan teman-teman bisa koreksi di kolom komentar untuk membantu sahabat-sahabat yang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.